Organisasi Khilafatul Muslimin telah berdiri sejak tahun 1997. Mengapa baru sekarang Polri menindak tegas tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin? Dan dari mana sebetulnya sumber dana operasional organisasi Khilafatul Muslimin yang memiliki 23 kantor wilayah di Pulau Sumatera dan Jawa ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, dan pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan. Pak Ramadan, Mas Ken, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ramadan, sudah 25 tahun eksis dan menyebarkan paham khilafah. Kenapa baru sekarang Polri menangkap tokoh-tokoh Khilafatul Muslimin? Ya, tentu Polri ketika ada NII yang juga nantinya akan melahirkan kelompok-kelompok ya, di mana kita tahu dari NII itu muncul. Maka kita ketika melihat Khilafatul Muslimin ini, baik Polri juga Densus 88 terus melakukan pemantauan ya terhadap organisasi yang berpotensi radikal ataupun bisa mengarah kepada terorisme. Ya. Tentu pantauan ini berlangsung ya, namun kita harus melihat untuk menentukan seseorang atau kelompok sebagai kelompok teroris, kita harus memiliki alat bukti ya. Jadi dalam hal ini pantauan itu terus kita lakukan ya. Terkait dengan kegiatan kirap yang kemarin, memang Direktorat Kriminal Umum telah melakukan penangkapan terhadap saudara IQ di Lampung 2 hari yang lalu, di mana keterlibatannya adalah sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin tertinggi, di mana kirap tersebut menyebarkan brosur, menyebarkan selebaran yang mana mengajak untuk mengajak ideologi selain Pancasila, yaitu khilafah. Nah, hal inilah yang menjadikan dasar penangkapan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup tersebut. Aktivitas ini Pak Ramadan kan sebetulnya bukan belakangan ini dilakukan, tapi sudah sering dilakukan. Bahkan sudah sampai ada kampung khilafah, sekolah buatan Khilafatul Muslimin. Jadi sebetulnya pemantauan yang dilakukan Polri itu sedetail apa, Pak? Betul ya. Jadi Khilafatul Muslimin itu didirikan 1977. Namun kita harus melihat ya, 1997. Namun kita harus tahu ya, harus memiliki benar-benar bukti yang cukup, di mana kegiatan-kegiatan itu sudah berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi mengancam keamanan negara. Ya. Namun pemantauan itu terus dilakukan ya. Oke, Mas Ken, menurut Anda sebetulnya sepak terjang Khilafatul Muslimin ini seperti apa, dan apakah selama ini aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan masih seperti kata Polri, belum menjurus ke arah terorisme misalnya, sehingga akhirnya eksistensi mereka dan aktivitas yang mereka lakukan bertahun-tahun terlaksana? Ya, gerakan Khilafatul Muslimin ini sebenarnya kalau kita sebut neo-NII. Jadi gerakan NII gaya baru yang mereka katakan ini sudah fajar sidik nongol di permukaan. Kami tidak menyalahkan pemerintah maupun aparat, karena memang awalnya ini kan gerakan NII ini jangankan aparat dan pemerintah, keluarga yang terpapar juga nggak tahu. Makanya ketika muncul sebagai organisasi yang nongol di permukaan, seperti kita ingat masih Gavatar, ini juga cukup lama berkembang. Akhirnya begitu ditemukan alat bukti yang cukup, akhirnya bisa ditindak. Kelompok-kelompok ini sebenarnya kelompok-kelompok yang memang sudah dari awal ya, mereka sudah seperti NII persis, ada pembaiatan. Orang yang sudah dibaiat di kelompok Khilafatul Muslimin sama dengan di NII, dia jangankan kepada suami dengan keluarga, dengan suami saja misalnya, ketika istrinya sudah dibaiat, dia akan lebih taat kepada pimpinannya, kepada khalifahnya ini, kepada Abdul Qadir Hasan Baroja ini. Jadi ini yang mungkin disebut masyarakat sebagai cuci otak, brainwash. Cuman masalahnya Khilafatul Muslim ini kan bergerak terbuka, dari masjid ke masjid, bahkan dari pasar ke pasar. Mereka pakai toa sebelumnya kan. Mari tegakkan khilafah. Kelihatannya lucu, tapi ini fakta dan terjadi.
Makanya ini sebagai langkah yang bagus, aparat menindak, jangan sampai ini menyebar, karena memang ini sudah banyak sekali. Di Lampung mereka bahkan sudah berani pasang pelang walaupun organisasinya masih ilegal. Tapi semoga ini menjadi awal yang langkah yang bagus, karena yang berbicara khilafah hari ini bukan hanya kelompok yang lokal. Kalau Khilafatul Muslimin kan sifatnya ini lokal. Ada kelompok transnasional juga, Hizbut Tahrir Indonesia, Ikhwanul Muslimin, yang hari ini juga sama masuk ke masyarakat mengkampanyekan khilafah. Mereka juga turun di aksi-aksi demonstrasi misalnya. Ini juga menjadi perhatian yang berpotensi sama juga melakukan mereka mengganti sistem negara kita, karena mereka semuanya anti demokrasi, anti Pancasila, dianggap Pancasila demokrasi buatan manusia yang tidak boleh ditaati. Ini kan membahayakan negara. Demikian. Oke, sebetulnya gerakan terbuka Pak Ramadan, tapi apakah gerakan terbuka ini memang sulit untuk ditindaklanjuti secara pidana karena memang instrumen hukum kita yang belum bisa mengakomodir gerakan yang tidak secara langsung terkait dengan terorisme? Terhadap pribadi Aki ya, inisial Aki ini yang bersangkutan terus pasti dipantau ya, di mana keterlibatan yang bersangkutan sudah 2 kali menjadi tahanan politik, juga sudah pernah. Ini kalau saya lihat di tahun 75 terlibat komando jihad ya, membantu mencari amunisi untuk bom Medan. Kemudian juga yang bersangkutan kabur ke Ngeruki, Solo bersama Abdullah Umar. Di Solo juga ditugaskan Abu Bakar Basir membina mahasiswa Jogja, diantaranya Abu Jibril, Irfan, Anwar, dan lain-lain. Kemudian yang bersangkutan tahun 79 pernah terkait kasus terorisme. Ditangkap karena terlibat pembunuhan Parmanto MA, dosen UNS yang merupakan dituding pengkhianat yang menyebabkan ABB atau Abdullah Sungkar ditangkap. Kemudian pelaku eksekusi adalah Warman, Farid Ghazali, dan Abdullah Umar. Yang bersangkutan ditangkap. Itu secara tokoh-tokohnya ya Pak, kalau organisasinya bagaimana Pak? Ya, ini saya apa tindakan yang bisa dilakukan terhadap organisasinya? Berdasarkan pengalaman itu tentunya saudara IQH ini mengumpulkan secara soft dulu. Mengumpulkan majelis-majelis dalam bentuk kajian-kajian. Nah ini mereka cukup berhati-hati ya, namun tetap dalam pemantauan kita. Sekali lagi kita harus memantau, memonitor, dan tentu kita melihat untuk menentukan mereka apakah individu ataupun kelompok, kita harus memiliki bukti-bukti yang cukup. Tentu gerak-gerik mereka juga terus dalam pantauan kita. Nah di terakhir ya, akhir-akhir ini mereka melakukan kegiatan seperti yang kita rilis. Dia sudah membuat buletin, membuat brosur, membuat kajian-kajian yang sifatnya mengajak kelompok untuk membuat khilafah atau merubah ideologi ya, yang ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah. Baik, Mas Ken, kita ingin tahu lebih dalam soal organisasi Khilafatul Muslimin ini, seperti pola rekrutmen mereka. Kenapa katanya ini kan lokal? Ada yang bilang ini kecil, tidak seperti kelompok-kelompok yang lain. Tapi kok sampai punya 23 kantor yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Apakah memang ada pola rekrutmen yang khusus yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini? Ya, Khilafatul Muslimin ini pendekatannya model kayak usroh. Jadi dari keluarga, mereka seperti multi level marketing. Jadi misalnya ini di rumah si A, minggu depannya lagi di rumah si B, dan ini selalu mengajak. Dan uniknya adalah kelompok Khilafatul Muslimin dianggap paling soft di antara gerakan-gerakan lain, seperti misalnya NII, ada ex-Gavatar, ada Al-Quran Suci, Kesatuan Al-Haq, ada kelompok-kelompok kayak seperti di Garut itu Islam Bayat. Nah ini dianggap paling soft. Makanya banyak kelompok-kelompok yang tadinya radikalisasi pemikiran bergabung pada kelompok Khilafatul Muslimin, termasuk NII yang ada di Sumatera Barat kemarin yang 1157. Ini sebagian sudah didekati sama kelompok Khilafatul Muslimin karena dianggap nggak usah frontal. Kita yang penting bagaimana kita merekrut orang sebanyak-banyaknya. Nanti ketika kita sudah mampu, baru kita akan gulingkan negara. Jadi alasannya sekarang mereka
tidak anti Pancasila, walaupun mereka katakan, lah kalau tidak anti Pancasila kenapa tidak mau taat? Nah itu kan buatan manusia. Kita mau ganti sistem. Ini sebenarnya sudah ada delik menuju ke makar sebenarnya. Cuman memang lemahnya negara kita dari sisi hukum memang agak susah untuk menuju ke makar. Karena memang sebenarnya kalau dulu kan Abdul Qadir Baraja ketangkepnya kasusnya dulu masih dalam undang-undang subversi. Sedangkan sekarang kasusnya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang pemberantasan terorisme berbeda dengan dulu kan. Nah ini yang menjadi persoalan. Hari ini ketika ada organisasi, misalnya seperti HTI, FPI, dibubarkan kan hanya organisasinya saja. Sementara orangnya ganti nama, Front jadi Front Pemersatu Islam segala macam. Ini kan orangnya masih bisa beraktivitas kembali. Dan sebenarnya kalau mau adil, kan yang seperti komunis misalnya kan sudah ada undang-undangnya lewat MPR. Dan sedangkan yang faktual hari ini kan ini radikalisme yang mengatasnamakan agama. Sebenarnya yang diberikan undang-undang regulasi bagaimana setiap organisasi sosial maupun politik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila ini bisa ditindak. Selagi ini tidak bisa ditindak, maka mereka akan selalu bebas bicara atas nama demokrasi, kebebasan berpendapat. Kita hanya bisa memantau sebelum mereka melakukan tindakan teroris juga tidak bisa masuk kepada pasal terorisme. Jadi kita butuh memang kehadiran negara, bagaimana hukum diperkuat. Kalau terorisme kan hanya Densus yang melakukan. Kalau kasus-kasus sifatnya kemakar, ini kan nanti kalau ada regulasi ini kan polisi yang di masing-masing daerah bisa menindak, bukan hanya masalah terorisme saja. Demikian. Balik lagi sebetulnya berarti ya Pak Ramadan, pertanyaan saya tadi, apakah memang instrumen hukum kita lemah sehingga yang dijerat adalah kita menggunakan undang-undang penyebaran berita bohong atau hoax. Tidak bisa betul-betul dijerat dengan undang-undang anti terorisme misalnya atau undang-undang yang terkait dengan makar. Apakah karena memang masih ada celah kelemahan dalam instrumen hukum kita? Sehingga akhirnya bertahun-tahun Polri hanya bisa memantau sampai akhirnya menemukan bukti-bukti yang lebih kuat. Tentu kita bisa menerapkan saat ini masih dalam proses pendalaman, proses penelusuran. Saat ini untuk menentukan tersangka terhadap saudara IQH itu kita menerapkan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 dan juga Undang-Undang Ormas. Namun tidak berhenti sampai di situ. Tentu kita akan melihat apakah ada keterlibatan yang menjerus kepada undang-undang lain. Misalnya undang-undang tindak pidana terorisme dan undang-undang lain. Nah ini tentu kita harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka teroris. Nah untuk itu ini masih berproses Mbak Sylvia. Kita akan lakukan penelusuran siapa saja yang terlibat langsung, siapa saja yang terlibat. Dan apakah dalam perbuatan ini juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana terorisme misalnya. Ini masih berproses, Mbak. Oke, Pak Ramadan, sudah sampai mana proses pengusutan soal sumber dana atau aliran dana dari kelompok Khilafatul Muslimin ini? Sampai saat ini yang kita temukan adalah untuk mendanai sebuah organisasi, untuk menjalankan sebuah organisasi tentu diperlukan dana. Saat ini mereka menyebar kotak amal di internal anggota ya. Tentu tidak sampai di sini, kita akan menelusuri apakah ada pihak eksternal yang mendukung dalam penggalangan dana untuk menjalankan organisasi. Ini juga masih kita telusuri. Oke, Mas Ken, kalau menurut Anda, apakah penangkapan tokoh-tokoh sentral dari Khilafatul Muslimin ini bisa melemahkan aktivitas dari kelompok ini? Atau sebetulnya tidak peduli tokohnya ditangkap, aktivitas dan eksistensi kelompoknya bisa terus berjalan selama kelompok ini ya memang tidak dibubarkan, tidak bisa diapa-apakan oleh pemerintah? Ya, pengalaman sebelum ini kan Baraja ini ditangkap kasus prokes ya, karena melakukan aksi konvoy tidak menggunakan masker. Setelah itu memang beberapa pendukungnya ada sekitar 150 lah lebih itu melakukan aksi di Mapolda Lampung. Nah, semoga terkait penangkapan ini kembali tidak melakukan aksi seperti yang sebelumnya, karena memang di belakang para anggotanya ini sempat banyak yang mengumpat karena dianggap ini menzolimi khalifah mereka,
dianggap bahwa bahkan sempat beredar video-video mereka memaki-maki negara termasuk presiden, ini komunis, ini PKI dan lain sebagainya. Jadi marah mereka wajar karena pimpinannya itu ditindak oleh aparat sehingga otomatis gerakan mereka pun akhirnya tidak maksimal, mereka merasa dimonitor. Tapi kita berharap ini bukan hanya sampai di sini memang karena mereka sudah terbentuk di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Papua mereka sudah ada. Jadi ini juga seperti Hizbut Tahrir nanti ditindak. Dan bukan hanya sejauh ini, kita berharap orang-orang yang mengkampanyekan khilafah ini juga nanti ke depan dengan undang-undang yang mungkin bisa diregulasikan, bisa ditindak. Karena hari ini mereka banyak sekali, bahkan mohon maaf, yang teriak mendukung khilafah ini di kalangan pemerintahan, bahkan di aparat TNI Polri, artis-artis sekarang banyak yang mendukung khilafah. Padahal khilafah ini kan sebenarnya seperti halnya mereka membuat pemerintahan baru, ini jelas makar mendirikan negara dan negara. Namun permasalahannya kalau masyarakat mengkritisi mereka, masyarakat langsung dianggap ini adalah anti-Islam, ini komunis dan lain sebagainya, sehingga masyarakat mau mengkritisinya mikir-mikir. Banyak ujaran-ujaran kebencian yang datang dari tempat-tempat ibadah saat ini yang dilakukan kelompok khilafah ini, yang mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh mengikuti ulama, ustadz atau kiai yang mendukung pemerintah. Ikutilah kiai, ustadz atau ulama yang anti terhadap pemerintah. Nah ini kalau dibiarkan ujaran-ujaran kebencian ini akan menjadi hal seolah pembenaran kalau tidak ditindak. Karena mereka jumlahnya tidak banyak, tapi berisik sekali sebenarnya. Ini yang terjadi. Sedangkan masyarakat yang moderat itu cenderung diam membiarkan mereka. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan kepolisian dan juga pemerintah untuk menindaklanjuti lebih jauh lagi. Terima kasih Mas Ken dan juga Pak Ramadan. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.